kita di belakang Garuda. Terus berlawan. Garuda versus The Blue Stars. Indonesia versus Kuras. FIFA Matchday. Timnas Garuda bertemu lawan berbahaya. Ya, sementara pemirsa Boncaya kick off dilakukan oleh wasit Abdul Hakim bin Timnas Indonesia buat Curaçao berlutut, media Vietnam, kami masih jadi yang terbaik di ASEAN. Salah satu media Vietnam mengomentari kemenangan mengejutkan yang didapat oleh Timnas Indonesia atas Curaçao. Indonesia baru saja meraih kemenangan mengesankan atas Curaçao pada laga bertajuk FIFA Matchday, Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022, malam WIB. Tim besutan Shin Tae-yong itu berhasil mengalahkan Curaçao dengan skor 3-2. 3 gol Indonesia diciptakan oleh Mark Klok, 18, Fahrudin Arianto, 22, dan Dimas Drajat, 56. Sementara 2 gol Curaçao diciptakan oleh Rangelo Janga, 8, dan Juninho Bakuna, 25. Kemenangan ini tentu sangat berharga bagi Timnas Indonesia. Pasalnya mereka kembali mendapat tambahan poin FIFA yang cukup banyak. Menurut perhitungan yang dilakukan oleh FUTI Rankings, Indonesia akan mendapatkan hadiah sebesar pukul 741 poin FIFA. Besaran poin itu pun berhasil mendongkrak posisi Indonesia ke peringkat 153 dunia dengan koleksi 1026.60 poin. Raihan Timnas Indonesia ini juga mengundang perhatian media asal Vietnam, yakni The Tao 247, dalam sebuah artikelnya yang berjudul, FIFA menambahkan skor besar untuk Indonesia naik di peringkat dunia, mereka mengku terpukau dengan apa yang didapat Indonesia ini. The Tao 247 menjelaskan bahwa kemenangan ini merupakan prestasi besar bagi Shin Tae-yong dan para anak asuhnya. Bagaimana tidak, Indonesia dan Curaçao memiliki perbedaan peringkat FIFA yang cukup jauh. Sebelum laga dimulai, Curaçao menempati peringkat ke-84 dunia versi FIFA. Sementara Indonesia berada 71 anak tangga di bawahnya, tepatnya peringkat ke-155. Soha juga menjelaskan bahwa hasil ini akan menjadi suntikan moral bagi pemain Indonesia menjelang bergulirnya Piala AFF 2022 mendatang. Indonesia, ke-155 dunia, baru saja membuat kejutan besar ketika menang 3-2 melawan Curaçao, 84 dunia, dalam pertandingan persahabatan FIFA September tahun 2022. Tiba-tiba mengalahkan lawan peringkat 71 FIFA. Peringkat di atasnya adalah prestasi yang sangat mengesankan dari pelatih Shin Tae-yong dan timnya. Kemenangan ini tidak hanya menjadi dorongan moral yang besar bagi Indonesia dalam masa persiapan Piala AFF 2022, tetapi juga membantu tim nasional untuk melompat di peringkat FIFA, tulis The Tao 247 dalam laporannya. Media asal Vietnam itu juga memprediksi Indonesia masih akan bisa naik lagi di peringkat dunia FIFA. Sebab Indonesia dan Curaçao akan kembali bertemu pada Selasa, tanggal 27 September tahun 2022, di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Indonesia masih bisa meningkatkan skor jika terus tampil prima melawan Curaçao pada laga persahabatan kedua pada tanggal 27 September mendatang. Pelatih Shin Tae-yong dan murid-muridnya tetap bisa mendapatkan poin meski hanya mendapatkan hasil imbang, tambah The Tao 247. Melihat raihan positif Timnas Indonesia ini, media Vietnam itu seolah-olah tak mau kalah. Mereka justru membandingkan peringkat dunia yang dimiliki oleh Vietnam dan tim-tim asal ASEAN lainnya termasuk Indonesia. The Tao 247 menganggap Timnas Vietnam masih menjadi yang terbaik di kawasan ASEAN. Sebab saat ini Timnas Vietnam berada di peringkat ke-96 dunia dengan koleksi 1221.89 poin,
Timnas Vietnam juga mendapat tambahan pukul 3:05 saat menang 4-0 atas Singapura dalam sebuah pertandingan persahabatan. Saat ini, Vietnam masih menjadi tim Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi di peringkat FIFA dengan 1.221,89 poin, naik satu posisi ke peringkat 96 setelah mendapatkan 3,05 poin dari kemenangan 4-0 atas Singapura, tutup mereka. Jadi paripurna kemarin sudah memutuskan bahwa dua pemain tersebut jadi WNI, kata Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan. Jordi Amat dan Sandy Walsh belum dapat berseragam Garuda di dada dalam laga Indonesia vs Curaçao. Pemain naturalisasi jalur keturunan tersebut hingga kini belum mendapatkan kartu tanda penduduk, KTP, Indonesia kendati sudah disetujui oleh DPR. Jordi Amat merupakan keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Barcelona, Spanyol. Pemain sepak bola berusia 30 tahun itu mengaku memiliki darah Indonesia dari neneknya. Sandy Walsh lahir di Belgia dari ayah kelahiran Inggris keturunan Irlandia, dan ibunya kelahiran Swiss Belanda keturunan Indonesia. Jadi paripurna kemarin sudah memutuskan bahwa dua pemain tersebut jadi WNI, kata Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan. Dari DPR sudah dikirim sehingga kita tinggal menunggu dan kita harapkannya nanti Piala AFF mereka sudah bisa bermain. Kita harap bisa memperkuat barisan pertahanan belakang, senter kanan dan kiri, ungkap dia. Nada yang sama dilontarkan oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, soal Jordi Amat dan Sandy Walsh. Keberadaan dua pemain naturalisasi belum bisa terasa di laga FIFA Matchday Indonesia vs Curaçao, karena pemain tersebut memang belum dapat kewarganegaraan Indonesia jadi belum bisa datang, kata Shin Tae-yong usai laga Indonesia vs Curaçao. Meski tanpa kekuatan Jordi Amat maupun Sandy Walsh, Timnas Indonesia main renyah pada laga kontra Curaçao. Akan tetapi, lini pertahanan masih jadi sorotan Shin Tae-yong. Jadi untuk membuat organisasi pertahanan lebih baik perlu waktu. Tapi tim kita memang kurang untuk latihan defense, memang ada beberapa kali kesalahan, itu akan lebih fokus untuk memperbaikinya, kata dia. Sandy Walsh dan Jordi Amat kemungkinan bisa bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Kabar baik menghampiri Timnas Indonesia lantaran proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat disetujui dalam rapat paripurna DPR kelima masa persidangan tahun sidang tahun 2022 sampai tahun 2023, Selasa, tanggal 20 September tahun 2022. Itu berarti kemungkinan besar Sandy Walsh dan Jordi Amat kemungkinan besar bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup A Piala AFF 2022. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu akan menghadapi Thailand, Filipina, Kamboja, dan pemenang antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Adapun Piala AFF 2022 akan digelar pada tanggal 20 Desember tahun 2022 sampai tanggal 16 Januari